Ya, selamat siang semuanya, kawan-kawan dari Angkatan 9 dan 10 se-Indonesia, dari timur sampai ke barat, utara dan ke selatan. Alhamdulillah kita hari ini masih bisa berkumpul tepatnya pada kesempatan acara pembukaan kelas Advance 2 ya. Harusnya ada 152 orang yang hadir, tapi mungkin tadi ada beberapa orang izin. Om Hikmat sudah hadir, Om Zul juga sudah ada, Om Manu sudah ada, sudah lengkap. Baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, kawan-kawan. Saya akan langsung saja untuk singkatnya. Om Hikmat, ada Om Hikmat? Halo, Prof. Halo, Om, ada. Ya, silakan ada, Prof. Bisa dibuka kelasnya, Prof. Baik, saya ini tugasnya membuka dan menutup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, selamat malam buat semuanya yang ada di seluruh wilayah Indonesia ya. Terima kasih, saya berbahagia semuanya dalam kondisi sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun. Walaupun dalam beberapa hari kelihatannya pada kurang tidur nih kerjain tugas saya lihat. Tapi mudah-mudahan tugas yang diberikan oleh sekolah, oleh guru ini diterima dengan baik, diterima dengan ikhlas. Saya yakin kalau misalnya nggak tulus, nggak ikhlas, agak berat juga nih tugas ini ya. Dan yang terpenting juga, saya juga mengulang kembali bahwa apa yang dicapai oleh rekan-rekan di dalam kelas Advance ini tentunya tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, mulai daripada keluarga, istri, anak, dan lain sebagainya, kolega, kemudian atasan, dan lain sebagainya ya. Jadi kalau mereka nggak ikhlas memberikan waktunya ke Anda akan berat gitu ya. Anda nggak bakalan bisa menyelesaikan tugas-tugas. Jadi sesungguhnya inilah yang harus Anda syukuri, sehingga membuat Anda ini menjadi lebih tahu bahwa yang namanya apa capaian kita, kesuksesan kita, keberhasilan kita itu sebetulnya bukan karena kita sendiri, kita hanya menjalankan. Jadi kalau tanpa dukungan yang lain itu nggak bakalan ada ya, terutama dari guru ya, guru Om Ju dan lain sebagainya, Om Bahlun, Om Anton. Mulai Anda misalnya daftar, diundang, dan lain sebagainya, itu adalah kontribusi daripada guru dan pengurus sekolah, juga mungkin, dan juga rekan-rekan yang ada di belakang kita. Jadi yang nyiapin administrasi, yang nyiapin peta untuk jadi kenang-kenangan bagi Anda semua, dan juga sertifikat, itu timnya banyak ya. Timnya banyak tuh yang membantu kita ya. Dan mudah-mudahan aja mereka diberikan juga kesehatan selama mengelola ini ya. Dan nanti kapan-kapan lah kita akan sampaikan siapa-siapa yang ada di belakang kita yang berempat ini yang membantu menyelesaikan itu ya. Jadi ini jangan lupa mereka juga berandil besar terhadap keberhasilan rekan-rekan di kelas Advance 1 ini. Nah, yang selanjutnya ini juga mungkin saya kira berbagai pengalaman yang dialami selama Advance 1 ini tentunya kami mengharapkan itu bisa meningkatkan kompetensinya ya, kompetensi. Jadi yang tadinya basic jadi Advance 1. Jadi ada hal-hal yang memang saya yakin ditambah, dan alhamdulillah Anda bisa menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Nah, oleh karena itu, inilah yang saya seringkali menulis di dalam medsos dan lain sebagainya, bahwa yang namanya belajar itu harus ada guru. Nggak ada belajar itu nggak ada guru. Misalnya Anda mengklaim, oh saya belajar dari buku. Yang nulis buku siapa? Orang kan? Ya nggak? Itu guru Anda juga.
Cuma secara tidak langsung Anda belajar, oh saya nggak belajar sama guru, saya belajar di YouTube. Yang bikin YouTube itu guru Anda tuh yang bikin YouTube. Paham nggak? Karena manusia ini adalah makhluk pembelajar. Beda dengan misalnya dengan kambing. Kambing itu keluar dari rahim induknya langsung bisa jalan. Anda ini belajar jalan aja mungkin beberapa bulan tuh. Ya nggak? Itu cuma belajar beberapa jalan, apalagi belajar mapping. Mapping ini kan dianggap sesuatu yang memang belum lazim untuk belum lazim dilakukan. Makanya kita sejak awal berusaha bagaimana ilmu mapping ini juga bisa dijadikan sebagai salah satu kompetensi bagi masyarakat di Indonesia. Jadi kita tidak melihat dari latar belakang pendidikannya apa dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah dari beberapa angkatan sampai sekarang ini angkatan yang ke-13 ya, mereka bisa mengikuti semua modul ya. Semua modul kalau mereka rajin, kalau mereka itu taat terhadap instruksi. Artinya apa? Modul yang dibikin oleh tim PMC ini, Papua Mapping Center ini, itu sesungguhnya bisa dilakukan oleh siapapun. Asal sabar. Cuman kebanyakan dari kita itu nggak sabar. Pinginnya hasil aja, ya nggak? Pinginnya cepat selesai, cepat apa gitu kan. Seolah-olah kita ini belajar itu balapan. Saya beberapa kali katakan bahwa yang namanya belajar itu bukan balapan atau kompetisi, tapi adalah meningkatkan kompetensi. Artinya kalau meningkatkan kompetensi, Anda wajib memahami ya bagaimana struktur daripada materinya. Dan yang kedua adalah tahapannya. Sehingga dengan tahapan itu Anda menyelesaikan tugas dengan baik. Itu sesungguhnya belajar itu begitu. Bukan kayak racing gitu ya. Nah ini yang kadang-kadang Anda racing pas bisa di level berikutnya nanya gimana caranya insert peta. Nah, berarti Anda nggak paham di level mana, di level advance 2 nanti. Ya, di advance 2 nanti Anda akan 20% tuh bimbingannya dari guru, sisanya 80% dengan tugas yang lebih berat, ditambah dengan analisis, dan ditambah dengan presentasi. Nah sekarang gini, kalau Anda nggak siap presentasi, walaupun sudah mengerjakan tugas, kami akan kick out. Akan kami tidak luluskan. Karena itu adalah syarat. Nah ya, jadi jangan merasa misalnya ini tugas sudah dikumpulin laporan, udah. Tapi kalau misalnya Anda tidak mengumpulkan atau tidak presentasi, Anda akan tetap dianggap tidak lulus. Ya, makanya ini tolong perhatikan nanti presentasi ini, karena presentasi ini adalah bentuk dari komunikasi lisan yang akan Anda sampaikan. Jadi bagaimana misalnya Anda menyampaikan gagasan, menyampaikan ide, menyampaikan hasil ke orang, kalau memang Anda itu nggak memiliki kemampuan komunikasi. Jadi sehebat apapun Anda mengerjakan peta dan lain sebagainya, ataupun pekerjaan yang lain, tapi ketika Anda dikomunikasikannya gagal, Anda dianggap nggak bisa. Paham ya? Itu. Makanya mulai dari sekarang, kalian mempelajari bagaimana membuat membuat PowerPoint yang baik. Nanti Om Bahrun mungkin bisa menyampaikan ada tabel yang saya buat untuk menjadi acuan ya, menjadi acuan bagaimana bikin PowerPoint yang baik. Nah, jadi tentunya tantangan-tantangan yang akan Anda hadapi ini akan lebih berat ya. Ketika tantangan makin berat, tentunya Anda akan dituntut. Jadi kalau tadinya ikhlasnya cuma 50%, sekarang mungkin 80% tuh atau lebih Anda harus benar-benar ikhlas. Kalau nggak ikhlas Anda nggak lulus, benar. Saya jamin Anda nggak lulus. Gitu kan? Karena waktunya juga banyak, tugasnya juga banyak. Ya mungkin itu banyak menyita waktu. Makanya nanti silakan Anda memilih waktu apakah di Advance 2 ini Anda akan lanjut
atau menunda dengan angkatan di bawahnya. Ya, kalau misalnya Anda misalnya pada waktu dekat ada pekerjaan atau ada tugas yang tidak memungkinkan Anda bisa fokus di dalam Advance 2 ini, saya harapkan Anda nggak usah memaksakan. Karena tadi juga bilang, jangan sampai Anda misalnya punya 3 sertifikat, tapi ketika orang yang nanya tentang insert peta aja Anda nggak tahu. Ya. Yang malu itu bukan hanya yang mengeluarkan, bukan hanya kita, tapi Anda sendiri. Ya. Apalagi misalnya Anda sudah posting di mana? Di medsos masing-masing, udah lulus kelas basic, kelas advance 1, ditanya orang bikin peta, insert peta aja masih bingung. Ditanyain tentang apa namanya? Tentang gimana peta yang benar, Anda juga masih salah. Ya. Nanti tolong bahwa pelajaran-pelajaran sebelumnya ini jangan dilupakan, karena itu menjadi dasar. Itu pasti dipakai di Advance 2. Gitu ya. Jadi jangan sampai misalnya Anda kayak misalnya naik tangga, kemudian tangganya itu dicopot. Gimana Anda bisa turun? Pasti jatuh Anda. Ya. Itu. Nah, yang terakhir, saya minta dengan Anda naik ke kelas Advance 2, Anda makin tawadhu lah ya, makin rendah hati. Jangan merasa bahwa Anda ini merasa, oh saya udah pernah begini. Saya ini kadang-kadang bukan jengkel ya, apa namanya, nggak habis pikir gitu loh. Ada yang orang sudah kita didik dengan totalitas waktu, totalitas sumber daya, dibikin gratisan, masih ada ketika dia lulus itu. Ketika dia lulus, apa coba? Nyinyir tuh. Nyinyir di belakang kita, nyinyir ke sekolah, nyinyir ke guru, itu kakak kelas kalian itu. Ya. Makanya saya bubarkan itu yang namanya WA alumni. Mungkin kalian baca juga di IMC ya, IMC FB. Karena saya mau mempertahankan spirit daripada Indonesian Mapping Community ini. Saya tidak mau IMC yang kita bangun dengan totalitas, dengan penuh keikhlasan, diganggu dengan orang-orang yang nggak punya etika. Saya lebih melindungi guru-guru dan pengurus daripada alumni. Satu orang guru itu bisa menghasilkan ribuan dan jutaan orang yang lebih baik daripada alumni yang buruk etikanya. Paham ya? Jadi jangan sekali ini jadi pembelajaran tuh kakak kelas kalian tuh oknum tuh, ya oknum, ya yang merasa jago ketika dia lulus kelas advance, bikin grup di belakang, apa yang dilakukan oleh kita di grup alumni, copas kemudian dinyinyirin. Informasi itu nyampe ke saya, bukan cuma cerita. Ya, jadi biar saya jelasin aja kenapa saya bisa keras betul di Indonesian Mapping Community. Karena saya ingin menjaga, kan kurang ajar. Orang udah dikasih ilmu, orang dikasih totalitas, udah dikasih gratisan, lulus, ya. Kemudian dia nyinyir sama guru, nyinyir sama sekolah. Apa itu? Gitu kan? Walaupun orang yang minta maaf, ya maaf itu kan urusannya, maaf ya. Tapi masa orang udah punya anak, orang udah punya istri, punya keluarga, nggak tahu etika yang benar gitu. Paham ya? Saya ingatkan ke kalian nih, jangan sampai hal yang demikian terjadi. Hormati guru kalian, hormati sekolah yang sudah memberikan kalian ini kesempatan untuk belajar. Kalian tahu, ini adalah totalitas dan keikhlasan yang kami berikan. Kami tidak meminta apapun daripada kalian. Kami hanya minta komitmen kalian. Kalian kembangkan ilmu ini dengan baik dan penuh keberkahan. Itu aja. Ya. Jadi saya kemarin udah nyatakan tuh. Siapapun yang misalnya yang mengganggu keikhlasan kita, totalitas kita, insya Allah tuh ilmunya tidak berkah. Serius. Gitu ya. Saya udah catat tuh. Karena saya juga dapat datanya valid. Dan orangnya itu, dedengkotnya itu 2 hari yang lalu tuh nge-WA saya. Ya kan? Ini adalah sikap tegas kita. Jadi saya tidak mau kami di pengurus ini, IMC yang didirikan dengan 4 sikap dasar itu diganggu gitu. Ngerti nggak?
Gitu. Itu yang harus kalian coba tegaskan. Makanya saya nggak ada pilihan yang lain kemarin. Bubarin benar sama saya. Ya nggak? Daripada jadi racun. Ngerti? Yang namanya racun itu, walaupun cuma satu titik, jatuh di atas kolam, rusak itu kolamnya itu. Paham nggak? Itu racun. Racun itu bukan banyak, bukan sedikit. Setetes saja dia netes, dia akan jadi racun. Nah ini coba kalian untuk bisa bersikap, memahami dengan siapa kalian di dalam grup itu. Ya, jadi kalau misalnya ada orang-orang atau kakak kelas kalian di angkatan ini yang ngajak-ngajak tidak benar, berenergi negatif dan sebagainya, kalian untuk memilih mana yang baik ataupun enggak. Ya, itu yang saya harapkan. Ya, ada orang yang baru bisa begitu aja, kan saya tahu dulu. Baru belajar tentang ngerti peta itu baru sejak kelas basic sampai dia itu masuk ke kelas advance 2. Lulus dia diceritanya. Terus ketika misalnya kita guru memberikan komentar, memberikan foto di dalam misalnya grup alumni, dicopas, kemudian dijadikan bahan guyonan. Bagaimana kalau itu terjadi sama kalian? Paham nggak? Itu hal yang menurut saya hal yang manusiawi. Kita juga manusia. Paham ya? Jadi saya nggak habis pikir. Dengan totalitas dan keikhlasan yang kita berikan, kok bisa gitu? Ya. Dan mohon maaf, dan bukan mohon maaf ya, kata Om juga nggak ada istilah mohon maaf. Yang namanya pendidikan di sini kalian rasakan. Kenapa saya pengurus guru melarang tidak ada hal yang lain yang bisa diposting selain masalah pembelajaran? Kuncinya satu, biar kalian belajar dalam kelas itu fokus. Ngerti nggak? Gitu. Kalau misalnya nggak fokus, nggak mungkin tuh dalam 1 minggu, dalam misalnya 10 hari kalian bisa menyelesaikan peta. Saya aja yang ngajar tiap hari GIS itu belum tentu di level basic seperti kalian. 1 semester itu bisa memahami itu. Karena kan mereka yang banyak mahasiswa kan mana-mana tuh pikirannya. Satu mata kuliah ini, satu mata kuliah itu. Nah sekarang kalian belajar mapping using by drone, itu menggunakan itu dan kalian bisa membuktikan sendiri. Iya kan? Jadi jangan nanya ke saya atau nanya ke orang lain. Kalian sendiri yang merasakan. Gitu loh. Ya enggak? Walaupun misalnya tadinya misalnya kalian sudah bisa, tapi ketika di-challenge dengan berbagai macam itu, ya, dengan berbagai macam tugas, kalian menikmatinya itu. Satu, menikmati kalian pekerjaan, tugas yang diberikan oleh guru dan sekolah. Yang kedua, keuntungan lain. Sekali kalian buka WA kalian, di situ mulai sebelah barat sampai sebelah timur Indonesia itu ada. Paham nggak? Mana ada itu yang ada di grup yang lain? Ada nggak yang grup seperti kita? Misalnya mungkin kalian dengan grup-grup teman angkatan sekolahan atau kuliah, paling 5 atau 6 provinsi itu adanya. Ya kan? Tapi ini sekali dibuka, lebih daripada 20 Anda ada di situ. Itu adalah keuntungan tersendiri. Ya. Nah ini, jadi jangan sampai pelajaran-pelajaran positif di dalam kelas ini tidak menginspirasi Anda untuk bisa lebih baik. Harapan saya begitu. Ya. Jadi kami di sekolah dan guru-guru juga pengurus yang lain, Anda bisa memahami tidak ada toleransi kalau misalnya orang berbuat terhadap yang jelek, ya, yang terkait dengan masalah etik, yang terkait dengan masalah 4 sikap dasar, kita buang bener. Paham nggak? Kita itu ngurus orang banyak, gitu kan? Ini yang angkatan 14 saja tanggal 8 mau kita buka lagi dengan jumlah yang banyak. Jadi pas saya tanya ternyata kenapa mereka? Bukan cuma masalah gratis, tapi kita punya kewibawaan sebagai pelatihan yang mengangkat yang menegakkan aturan dan disiplin juga etika. Gitu. Ya. Karena itu akan mempermudah peserta juga. Jadi misalnya kalian misalnya gini nih, sering misalnya ikut pelatihan. Misalnya taruhlah pelatihan ke satu kota, ke Jakarta atau ke Bandung. Dalam benak kalian ketika datang ke Jakarta atau ke Bandung, bukan pelatihan yang dapat. Mainnya itu,
Ngerti nggak? Ya nggak? Kalau pelatihannya seminggu, ya kira-kira lah sehari sisanya kalian main gitu lah di kota tersebut. Nah sekarang kalian nggak bisa. Ya, di WFA, ada keluarga, macam-macam. Itu menunjukkan bahwa kalian itu serius belajar. Ya kan? Ya. Saya paham lah waktu itu gurus-gurus masalah strategi pendidikan gimana caranya biar cepat. Nah, makanya mohon maaf, kami tidak ada basa-basi kalau misalnya di dalam kelas, ya. Karena pingin kalian itu ke bawah fokus. Ngerti nggak? Ya. Kecuali pengumuman-pengumuman kelas atau yang terkait dengan itu ya silakan. Saya kira itu ya pesan saya, jaga spirit kalian, ya, tingkatkan semangat, kemudian pegang 4 sikap dasar, ya, dan saya harapkan kalian bisa menunjukkan kesuksesan kalian sebagai kesuksesan kalian ini kepada orang-orang yang mendukung kalian. Itu yang penting. Jadi jangan sampai keluarga tahu kalian ikut pelatihan, tapi keluarga kecewa kalau misalnya kalian nggak bisa menyelesaikan pelatihan. Paham ya? Oke Om. Terima kasih. Sukses buat semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Hikmat. Ya memang Prof. Hikmat ini spesialis buka tutup, tapi itu dia kuncinya ada di beliau. Pelatihan ini mudah, hanya 4 saja sikap dasar, itu tinggal dipergunakan dan dipegang teguh. Insya Allah ini akan berhasil karena kawan-kawan juga bukan anak kemarin sore ya, sudah lulus basic 1, artinya kemampuan minimal sudah dikuasai, kemudian juga sudah naik ke level advance level 1, bagaimana memanage waktu, kemudian mengatur, menyelesaikan tugas, mencari solusi dan melaksanakannya itu bukan masalah lagi. Nah ini tantangannya akan dijelaskan lebih lanjut. Apa itu Advance 2? Targetnya seperti apa? Kita dengarkan Om Guru utama kita, Zulfikar Mardiadi. Silakan Om Zul. Sehat Om? Alhamdulillah. Om Harun, suara saya jelas Om? Ya, kedengaran, masih kedengaran seraknya Om. Baik, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya memang agak kaget angkatan ini, lumayan banyak yang berani maju menjadi di pendidikan jenderal juga. Dan di Advance 2 ini Anda akan mandiri. Mandirinya itu ya kami cuma memberikan sedikit modul dan habis itu Anda belajar sendiri gitu. Akan ada 7 tugas di Advance 2 ini. Saya sengaja buat kaget 7 tugas pasti itu. Ada 3 peta yang harus dibuat. Nanti saya akan memberikan instruksi lengkap di kelas. 3 peta, yang pertama adalah peta areal terbangun dan belum terbangun. Jadi data, saya ulangi, data yang digunakan adalah data dari kelas Advance 1, bukan data baru ya. Jadi data dari kelas Advance 1 dibuat 3 peta. Yang pertama adalah peta areal terbangun dan belum terbangun. Jadi dari peta tutupan lahan dikelompokkan kembali menjadi 2 kelompok besar. Terbangun dan belum terbangun apa? Silakan Anda cari informasi, cari literatur, cari SNI yang menunjukkan yang disebut terbangun apa, yang belum terbangun apa. Tujuannya apa? Supaya di peta drone Anda itu berusaha untuk melihat mana sih ruang yang sudah dialokasikan, mana digunakan, dan mana ruang yang belum digunakan untuk pembangunan. Jadi sudah mulai analisa keuangan ini. Itu peta pertama, peta areal terbangun dan belum terbangun. Peta yang kedua adalah peta indikatif keterlanjuran ruang. Saya ulangi, peta yang kedua adalah peta indikatif keterlanjuran ruang. Maksudnya apa? Khusus untuk areal terbangun di peta Anda, silakan Anda nilai ada tidak pembangunan yang melanggar peraturan-peraturan. Misalnya rumah terlalu mepet ke jalan, padahal harus ada jarak dari jalan ke rumah, gitu ya. Rumah di sepadan sungai, rumah di kelas lereng berat, gitu. Atau rumah di daerah banjir.
Anda silakan lakukan analisis, nanti kami akan bantu sedikit modul untuk analisis. Cuma itu saja bantuan kami. Jadi indikatif keterlanjuran. Misalnya, sepadan sungai 100 meter kiri kanan sungai tidak boleh ada bangunan, tapi ada bangunan. Berarti bangunan itu adalah bagian dari keterlanjuran. Jadi keterlanjuran itu bagian dari pemanfaatan ruang yang tidak tepat. Intinya itu. Cara menentukannya bagaimana? Silakan Anda cari berbagai peraturan di negara ini, cari peraturan daerah tentang tata ruang, tentang RDTR, silakan dicari untuk memutuskan itu. Tapi sumber bahan yang digunakan cuma 3. Peta tutupan lahan, peta kelas lereng, dan peta areal terbangun dan belum terbangun. Nanti kami akan pandu di modul. Jadi kami meminta Anda untuk menilai di dalam peta drone yang sudah dibuat kemarin di Advance 1, ada tidak pembangunan yang sebenarnya tidak berwawasan lingkungan, pembangunan yang sebenarnya melanggar peraturan-peraturan di negara ini. Nah, tapi Anda juga harus mengkombinasikan semua peraturan. Nah, peta yang ketiga, saya ulangi, yang pertama adalah areal terbangun dan belum terbangun, yang kedua adalah keterlanjuran ruang, yang ketiga adalah kesesuaian ruang. Nah, yang ketiga ini, peta yang ketiga, peta indikatif kesesuaian ruang itu, dari areal terbangun dan belum terbangun, itu Anda silakan, misalnya nih, jalan belum diaspal, berarti kesesuaiannya adalah perlu dilakukan pengaspalan jalan, gitu ya. Terus, kalau ada bangunan yang misalnya di tempat yang mungkin menurut kita terlanjur, berarti ini harusnya diganti menjadi ruang terbuka hijau. Gitu. Jadi silakan nilai. Jadi di suatu area pemukiman, apapun itu harus ada yang namanya ruang terbuka hijau berapa persen. Silakan baca peraturan. Gitu. Di peta ketiga kesesuaian ruang itu misalnya di satu komplek perumahan ada tanah kosong, dibangun misalnya fasilitas olahraga. Ini contoh saja ya, fasilitas olahraga. Kalau belum ada musola mungkin, atau gereja, atau apa, ini tempat peribadatan. Kan tidak mungkin. Ada satu pemukiman, tapi kebutuhan dasar, infrastruktur sosial dasar itu belum ada, misalnya. Jadi ruang-ruang yang ada di dalam peta Anda itu, silakan Anda sebagai seorang direktur, pemetaan itu merencanakan mau dibangun apa saja, intinya itu. Termasuk, kalau ada bangunan yang Anda rekomendasikan dibongkar kemudian digunakan untuk apa? Misalnya di sepadan sungai, rumahnya harusnya tidak ada, itu berarti adalah wilayah sepadan sungai, penghijauan misalnya. Gitu. Jadi itu 3 peta. Peta saya ulangi, yang pertama adalah peta areal terbangun dan belum terbangun. Yang kedua adalah peta indikatif keterlanjuran ruang. Yang ketiga adalah peta indikatif kesesuaian ruang. Nah, yang keempat, tugasnya adalah Anda harus menulis narasi 4-5 halaman untuk apa? Untuk menjelaskan apa yang membuat Anda memutuskan 2 peta terakhir, indikatif keterlanjuran ruang dan kesesuaian ruang. Anda mengacu ke peraturan mana sehingga Anda memutuskan di situ harus bangun apa, di situ harus bangun apa, di situ salah bangun misalnya. Anda tulis 4-5 halaman. Karena kami pengajar mau melihat kemampuan analisa saudara-saudara semua, apa sih? Misalnya nih, daerah berlereng berat, tapi Anda rekomendasikan di situ villa. Kan lereng berat itu nggak boleh dibangun tuh. Tapi mungkin Anda punya argumen, oke, karena di situ pemandangannya bagus, bisa bangun villa, tapi konstruksi villanya harus seperti apa? Bisa jadi gitu. Jadi, bisa saja rekomendasi yang Anda berikan itu bisa saja nih ya, melanggar peraturan yang ada, tapi Anda harus punya argumen yang tepat. Tapi ingat, argumennya harus argumen teknis ya, bukan argumen politis nih. Bukan karena, itu bupati minta, gubernur minta jadi mau bangun, tidak. Ini argumen teknis. Jadi, semua argumen dan pemikiran peraturan yang digunakan, Anda tulis dalam narasi 4-5 halaman. Itu tugas keempat. Tugas kelima, Anda harus buat materi presentasi proses dari kelas basic sampai kelas advance 2. Template-nya kami sediakan. Sudah ada template, nanti akan dikirim di grup. Jadi tinggal saudara-saudara masukkan saja. Itu tugas kelima. Tugas yang keenam, buat video animasi 3D dari lokasi yang Anda gunakan itu. Jadi persis kayak pelajaran kelas basic, supaya tidak lupa juga.
buat animasi 3D yang kayak pelajaran kelas basic di lokasi yang Anda petakan. Itu yang keenam. Dan yang ketujuh, SHP ketiga peta, keterlanjuran ruang, terbangun belum terbangun, dan kesusahan ruang, Anda kumpulkan di dalam satu folder, di-zip, dikirim. Nanti menjadi bagian dari tugas yang dikumpul. Kenapa? Kemarin Anda uji topologi, kan kami percaya saja kan, benar tidak? Oh, sudah uji topologi, sudah tidak ada gap, tidak ada overlap. Kami akan melihat semua peta yang Anda buat itu benar tidak dilakukan uji topologi. Kalau di advance 1, kami percaya Anda, jadi foto Anda sudah kami, Anda foto saja kami berusaha percaya. Nah, di advance 2 ini kami akan menilai itu secara detail. Jadi jangan coba-coba yang tidak melakukan uji topologi, ngaku-ngakunya melakukan uji topologi. Karena kami akan menilai itu. Kenapa penting? Karena peta itu bagian dari kejujuran. Nah, tadi disampaikan Prof. Hikmat, kenapa Anda harus presentasi? Ranah peta sebagai alat perencanaan, itu kita udah pasti tujuan utama kita. Tapi, sesuatu yang bagus ini harus bisa kita presentasikan. Anda jago mapping, mantap. Jago buat peta, mantap. Tapi, kalau kita bisa meyakinkan klien, bisa meyakinkan bupati, kepala bapeda, menteri, itu bagian dari skill yang akan membuat Anda benar-benar menjadi seorang direktur, seorang jenderal pemetaan. Jadi ini bagian dari kita menunjukkan diri kita bahwa selain kita punya kualifikasi teknis, tapi kita juga punya kualifikasi untuk mengkomunikasikan apa yang kita kerjakan. Makanya kenapa harus presentasi, gitu. Jadi bukan asal-asalan tuh. Presentasi dibuat bahan yang bagus, pemahaman konsep yang bagus. Karena begini, Anda ini besok-besok mungkin semua jadi bos pemetaan, memimpin suatu proyek pemetaan. Nah, Anda harus bisa mengontrol semua anak buah tuh. Anak buah buat salah, ujung-ujungnya semuanya salah, nanti ketahuan di mana? Pada saat presentasi. Yang bertanggung jawab siapa? Manajer direktur dia yang presentasi itu. Gitu. Jadi ini bagian dari skill yang akan kami nilai, dan mekanisme penilaiannya adalah gini. Anda buat peta 3-3, taruh di grup, masukkan di grup, begitu sudah di ACC, saya akan tulis lanjutkan ke narasi dan PPT. Sesudah itu, kalau Anda selesai 7 tugas itu dikirim ke kami. Ingat ada 7 file. Yang dalam zip cuma SHP 3 peta. Jadi ada 7 tugas yang dikirim, ada 7 file. Ingat 7 file, bukan 1 zip ya, ada 7 file. Gitu. Jadi mekanismenya 3 peta jadi, dikirim ke grup, begitu saya ACC, lanjut tulis narasi dan bikin PowerPoint. Jadi jangan pernah menulis PowerPoint dan narasi sebelum kami meng-ACC. Di grup ya, dengan tanda jempol lah, gitu seperti biasa. Itu secara teknis, jadi hal-hal yang, ini kenapa tidak bisa digini, itu udah kami tidak melayani di grup gitu. Kalau Anda ada kendala teknis aplikasi, sudah tidak kami ajari di grup. Karena prosesnya sama ini sekarang, jadi Anda sekarang tinggal belajar mandiri ya. Dan ini bukan melemahkan mental Anda, ini adalah pendidikan jenderal. Cuma sekitar 15-20% yang lulus kelas basic yang berhasil di sini. Sampai sekarang, sampai di angkatan 5, belum sampai 300 orang yang lolos gitu ya. Jadi ini penyemangat, mudah-mudahan Anda, dan angkatan 78 besok kelasnya tutup, mereka 150-an orang yang selesai baru 56 gitu. Jadi Anda kalau mau dibilang jenderal dengan konsep yang bagus itu tempatnya di sini. Jadi tunjukkanlah performa terbaik Anda. Jangan cuma punya mental perwira menengah, di sini itu perwira tinggi gitu ya. Dan insya Allah kalau Anda lolos di sini, konsep tentang pemanfaatan ruang di daerah Anda itu Anda akan pahami. Mungkin itu arahan teknis dari saya. Saya akan memberikan instruksi semuanya di grup ya. Nanti habis itu kita diskusi. Ingat, peta yang digunakan adalah peta dari kelas Advance 1. Jadi bukan peta baru yang diambil. Gitu. Soal literatur, silakan cari SNI tentang areal terbangun, apa semua SNI tentang kelayakan bangunan, gitu, apa SNI tentang, pokoknya semua
ya terkait dengan pemanfaatan ruang. Tentang jalan lah, SNI tentang bangunan di pinggir jalan, SNI tentang apa, banyak semua lah, sepadan sungai. Gitu ya. Saya doakan Anda semua lolos, meskipun ya saya tahu tidak mungkin akan semua berhasil di sini, tapi poinnya satu, saya senang tadi apa yang tadi Prof. Hikmat katakan. Ini kita harus belajar ikhlas gitu. Gitu ya. Itu poinnya sampai hari ini kami bertahan itu karena ikhlas. Jadi Anda silakan sesudah tutup pembukaan ini Anda boleh mundur kalau ada sungut-sungut gitu. Jangan ada sungut-sungut ketika bekerja. Salah satu yang akan menolong Anda yaitu ikhlas dalam mengerjakan. Ini akan membantu Anda. Jadi kalau ikhlas itu mungkin semua ilmu akan tertanam di kepala masing-masing. Tapi kalau sungut-sungut ya sudah, tugas selesai pesertanya terima sertifikat lupa. Itu kira-kira ya. Terima kasih banyak. Kita akan berinteraksi di grup dan saya akan melanjutkan instruksi di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Baru, saya kembalikan waktunya. Oke, terima kasih guru utama Om Zul. Walaupun kelihatannya kasih terganggu, tapi semangatnya tidak geser satu inci pun, 1 derajat atau menit nggak geser. Saya akan ulang ya sedikit ya apa tadi disampaikan Om Hikmat dan Om Zul. Pada dasarnya kelas ini adalah advance 2 ya. Tolong perhatikan, kita bukan di basic, bukan di level. Jadi jangan pernah bertanya tentang apa yang sudah kita anggap selesai di basic atau di advance 1. Contohnya tadi Om Hikmat menyampaikan ya. Nanti ada yang bertanya gimana meletakkan insert, bagaimana meletakkan membuat ini, membuat itu. Kadang-kadang ada juga yang tiba-tiba bertanya, saya tidak bisa install. Waduh, ini kita mundur ke belakang gitu ya. Jadi apa yang kita lakukan di sini, pendidikan ini memang gayanya Spartan ya. Saya nggak bilang ini militer, tapi Spartan ya. Ada target yang harus kita capai, semua itu terukur, baik secara kuantitas maupun kualitas. Jadi jangan harap kita untuk kemudian bernegosiasi tentang masalah waktu, tentang masalah kapan harus dikumpulkan, bagaimana membuatnya. Kita cuma kasih 20% saja bantuan. Selebihnya kita percaya seorang manajer itu bukan orang yang menerima perintah, tapi sudah mengatur bagaimana melakukannya. Apalagi sekarang, orang jenderal sudah siap menghadapi. Semua apa yang nanti ya kita tidak pernah tahu. Kita nggak pernah bisa berhitung. Bahwa masalahnya itu kita tidak pernah bisa ukur. Tapi kita bisa memberi sebuah gambaran solusi. Terus juga tadi Om Zul bilang, tidak ada salah sedikit pun juga. Jangan sampai pada saat presentasi baru ketahuan, wah ternyata kesalahan ini, kesalahan itu. Tanggung jawabnya ada di mana? Bukan di tim kita, bukan sama sekali. Ada di pundak kita. Di pundak seorang yang punya bintang di pundaknya. Kami berharap, kawan-kawan saya juga mendoakan semoga 152 orang ini bisa lulus, bisa lanjut, dan menjadi alumni. Kenapa? Karena kita butuh kawan-kawan, sebetulnya jujur saya bilang. Kita butuh kawan-kawan untuk bersama mewarnai Indonesia. Ini adalah misi kita, Indonesia Mapping Community didirikan. Kita akan memberikan dan membuka ruang seluas-luasnya dengan semudah-mudahnya ke siapapun juga. Ke orang yang punya ilmu, bahkan sampai orang yang tidak tahu apa-apa, ke masyarakat umum. Kita siap membagikannya. Kita siap melaksanakannya. Ke depan, amanah ini sudah disampaikan ke kawan-kawan. Silahkan lakukan ya. Oke, saya ulang sekali lagi ya. Basic adalah bagaimana mengenal dan memahami situasi di lapangan. Juga kemampuan operasional sudah kita sematkan kepada kawan-kawan. Advanced level 1, kemampuan mengatur sebuah manajemen yang baik itu sumber daya, waktu, orang, peralatan, apapun juga, sudah tersemat nih di kawan-kawan udah lulus. Cum laude lah, ada yang cum laude, ada yang summa. Nah, Advance 2 ini, kita berharap kawan-kawan sudah mampu, punya kemampuan untuk menganalisa bagaimana masalah itu dihadapi dan kenal baik masalah itu. Tidak ada kekeliruan satu pun, sedikit pun di dalamnya. Dan kita membuat sebuah solusi yang baik, efisien, efektif. Dan yang paling penting adalah mengeksekusi. Bagaimana mengeksekusinya?
Kadang-kadang eksekusi ini berupa fisik, tapi ada juga eksekusi yang berupa sebuah yang harus disampaikan secara cermat, secara cerdas. Inilah kenapa kawan-kawan diberikan sebuah tugas berkomunikasi dengan membuat sebuah presentasi. Presentasi itu adalah sebuah media kita untuk mengeksekusi bagaimana gagasan kita sampai. Percuma kalau kita sudah pintar, sudah pandai, tadi Pak Omir bilang, pertanyaan udah cakep banget, solusinya sudah oke dah. Tapi kita nggak bisa menyampaikan atau bahkan tidak berani menyampaikannya. Untuk apa? Bagaimana semua solusi itu bisa jadi sebuah solusi kalau tidak bisa dieksekusi? Jadi jangan hirau kepada apa yang namanya presentasi. Saya sudah berikan linknya tadi bagaimana Prof. Hikmat menyampaikan sebuah presentasi yang baik. Ada tidak banyak, cuma beberapa poin saja. Dan juga ada beberapa contoh baik. Kawan-kawan bisa cari, search di ada berapa rekaman kita mengenai presentasi dari angkatan-angkatan sebelumnya. Silakan ditiru, nggak masalah. Silakan ditiru. Tapi bahwa kemudian itu dikemas dengan caranya masing-masing, itu akan menjadi credit point. Baik, terima kasih ya. Kita akan lebih efisien, lebih efektif dalam segala hal. Selamat datang di Advance 2, calon jenderal. Kita tunggu bintang ini bisa disematkan di pundaknya, kawan-kawan. Oke. Terima kasih Om Hikmat, Om Zul. Silakan kalau ada yang mau mungkin perwakilan kalau ada yang mau nanya Om. Oh, boleh ya, masih boleh nanya. Masih boleh nanya. Itu bagian dari 20% ya Om ya. Silakan saya kasih kesempatan 3 orang penanya ya. Nyalakan mic-nya dan sebutkan nama lah. Yang optimis, boleh, yang Pak. optimis. Tadi ya Om. Oke, saya mulai tadi ya. Henry, Om Henry. Tadi yang duluan Om Saryono. Betul. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Ini saya mau bertanya terkait dengan teknis presentasi. Biasakan Om nama, domisili. Oh ya. Nama saya Saryono. Saya dari Batang, Jawa Tengah. Angkatan 9. Oke. Saya mau bertanya, untuk teknis presentasi itu gimana itu via Zoom atau apa? Zoom. Ya, terus untuk presentasinya itu setelah pengumpulan selesai Pak Om. Terus yang kedua, yang kedua itu diberi waktu berapa untuk menyelesaikan Advance 2 ini? Mungkin itu, terima kasih. Oke, langsung jawab. Itu kalau baca di grup sudah ada. Di grup semua sudah ada instruksi, batasnya kapan semua sudah lengkap gitu ya. Oh, terima kasih. Oke. Jelas ya Om Saryono. Kita langsung ke Om Catur. Catur silakan. Oke, baik, selamat sore. Silakan angkat tangan ya yang lain mau bertanya. Catur. Ya, Saya silakan, Catur dari Sidoarjo angkatan 3. Oke, saya izin bertanya. Di Advance 2 ini, di Advance 1 kemarin kan peta kita kan terdapat delineasinya Om. Nah, di Advance 2 ini apakah boleh delineasinya lebih luas dari di Advance 1? Boleh. Itu pertanyaan. Mas Catur sangat boleh. Yang penting data drone-nya tidak diganti, masih yang sama. Ya, oke. Ya, terima kasih Om. Pertanyaan kedua Om. Jika kemudian analisis untuk keterlanjuran ruang ternyata tidak ditemukan kawasan yang terlanjur yang masuk istilahnya yang terlanjur gitu. Nah, kemudian kan nggak ada yang berubah nih Om, artinya kemudian jika saya ubah konsepnya, misalnya di ini wilayah saya kan perumahan, misal saya ingin membuat konsep perumahan yang ramah anak. Kemudian saya comparekan dengan jurnal-jurnal yang mengatakan gimana sih perumahan yang ramah anak itu. Dan kemudian saya bawa ke wilayah studi saya. Di situ ternyata saya bisa melihat ternyata, oh ini ada yang nggak sesuai. Bolehkah seperti itu? Atau harus? Mas Catur, justru itu yang kami minta. Gitu ya. Jadi perumahan sudah ada, tapi misalnya konsep mau buat
perumahan harus ramah anak, perumahan harus memenuhi sekian persen ruang terbuka hijau gitu ya. Silakan gitu. Jadi Anda berhak untuk mengotak-atik semua ruang yang ada di peta sesuai dengan analisis. Tapi semua analisis itu harus dinarasikan, itu penting. Oke. Yang ada dasarnya. Ya, kenapa harus dirubah? Itu dituliskan semua Mas Catur ya. Oke, siap, Om. Ya. Jadi dasarnya juga harus ditentukan tuh. Jadi kalau misalnya ada perubahan, Anda menuju pada kesesuaian, Anda kira-kira dasarnya apa? Bukan by feeling gitu. Ya. Ya, siap. Jadi Siap, Prof. dasar rujukannya ada gitu. Ya. Jadi orang tuh yakin. Oke, siap, Prof. Terima kasih, Om, atas kesempatannya. Izin tanya, Om. Oke, sekarang saya kan sudah minta yang mau bertanya angkat tangannya supaya kita tertib, Om. Jadi nggak langsung bersuara. Silakan, 2 orang lagi deh. Baik, saya nanti saya minta. Silakan, Miftah Rahman. Iya, Om. Iya. Saya mau bahas tentang peta RPH sapi itu, Om. Jadi kondisi testingnya itu pertama dari luas lahan dulu. Sebenarnya areanya harusnya 6 hektar dikuasai oleh pemerintah kota. Cuma faktanya cuma 2 hektar aja yang dikuasai, sisanya tuh ada warga-warga yang bikin rumah di situ. Satu. Yang kedua, dari 2 hektar itu sekitar 800 meter persegi sampai 900 itu adalah dulunya itu tanah. Cuma karena kena air pasang terus jadi rawa dia. Saya nggak tahu istilahnya apa erosi apa gimana. Jadi pokoknya sekarang udah jadi rawa lah, jadi air. Karena dia pasang surut kan. Nah, itu nanti peristiwa-peristiwa alam kayak yang tanah jadi rawa itu harus kita kaji sebagai peraturan apa sebagai peristiwa alam, yang itu aja. Yang kedua, dari sisi regulasi, karena masih belum ada keputusannya, tanah yang masih dikuasai warga tuh boleh kita anggap klaim sebagai area kita atau masih abu-abu ya? Jadi gini, pemerintah saya langsung jawab ya. Gini, hal yang sifatnya permasalahan sosial itu jangan dibahas di peta gitu ya. Jadi konsep berpikirnya adalah silakan melihat dari sisi keuangan. Ya. Jadi dari sisi keuangan termasuk dampak dari pasang surut air laut itu bagian dari keuangan gitu. Jadi kalau dia tergenang itu apa yang kita rekomendasikan? Misalnya, oh iya kalau rawa misalnya tanam mangrove atau apa gitu kan, atau bikin wisata apa gitu. Jadi benar-benar kita melihat dari sisi teknis dan keuangan. Jadi yang dalam tanda petik politis itu kita abaikan saja. Sosial gitu ya. Karena kami pengurus kelas melihat kira-kira seperti ini. Permasalahan penggunaan spasial di negara ini itu sebenarnya karena teknis diabaikan, politis yang masuk gitu. Nah, kita harus mengembalikan ke ranah sesungguhnya. Kita, orang-orang teknis itu harus mampu bersuara, menunjukkan ke pemerintah bahwa ini yang recommended, ini yang tidak. Gitu. Supaya apa? Ketika ruang itu dimanfaatkan, kita ibaratnya orang teknis ini tidak ikut-ikut berdosa. Kalau secara politis mereka rubah silakan. Gitu. Tapi kita dari keilmuan sudah memberikan rekomendasi terbaik. Gitu kira-kira. Menurut saya itu adalah pengabdian tertinggi dari sebuah ilmu ya. Ya. Untuk kemaslahatan umat kan. Oke, terima kasih. Itu kira-kira Om Miftah ya. Terima kasih Om. Terima kasih infonya. Assalamualaikum. Salam. Oke, nggak ada lagi ya? Nggak ada yang angkat tangan untuk bertanya. Saya anggap ini sudah jelas semua. Hati-hati Om ya. Saya sampaikan ini kita akan lebih efektif dan efisien. Itu aja kuncinya. Selamat bekerja dan selamat berjuang. Terima kasih. Selamat sore. Halo. Sampai ketemu di WA di WA ya. Yo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.